Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua mahasiswa yang ada di rumah. Pagi ini saya akan memberikan tambahan pelajaran review sekaligus mempersiapkan kalian untuk masuk ke UTS pada hari ini untuk mata pelajaran entrepreneurship dan farmapreneurship. Pada pagi ini saya akan berikan resume atau langkah-langkah yang lebih praktis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin muncul di soal-soal UTS. Ya. Jadi saya sudah mempersiapkan soal, lalu kemudian ini materinya, materi yang dalam format PDF sudah saya kirimkan, dan ini adalah link YouTube supaya kita bisa belajar mengulang. Jadi Anda dia sambil membuka materinya, sambil mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Baik, saya akan tampilkan materinya, dan ini kita hanya memakan waktu beberapa menit saja sebelum Anda mempersiapkan segala sesuatunya untuk ujian. Ya. Baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan membicarakan bagaimana langkah-langkah konkret apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama, kedua pada waktu itu, dan ini kita akan lebih terstruktur supaya Anda punya catatan dan bahan-bahannya bisa dari sini. Baik, kita akan mulai saja dengan istilah wira swasta ya. Jadi istilah wira swasta itu sebenarnya ada dalam Kamus Bahasa Indonesia, merupakan serapan dari bahasa Sanskerta. Wira itu adalah manusia yang unggul. Jadi kalau Anda pernah dengar juga perwira, wira usaha, wira apa namanya, wira swasta, itu adalah dari sini. Ya. Unggul, teladan, berbudi luhur, ya, berjiwa besar, berani. Nah, tadi ada perwira itu kan pahlawan atau pendekar yang memiliki apa namanya, memiliki kelompok sebagai pendekar kemajuan dan memiliki keagungan watak. Swa itu sendiri, sta itu adalah berdiri. Jadi wira swasta adalah seseorang yang unggul, teladan, berbudi pekerti, dan lain-lain, yang mampu berdiri sendiri. Nah, itu. Jadi mandiri. Sedangkan saudagar, pedagang, yang kita sudah tahu, orang Indonesia kemudian dari bahasa Sanskerta di-Indonesiakan ya. Saudagar berasal dari kata sau dan dagar. Sau itu adalah 1000, dagar adalah akal, 1000 akal. Jadi seorang saudagar, seorang pedagang itu akalnya 1000 gitu. Jadi apapun dia bisa dagang. Ya, jadi ya, itu maksudnya. Nah, seperti yang di dalam pertemuan pertama maupun kedua saya katakan, sebagai bisnismen, sebagai wirausahawan, sebagai entrepreneur di bidang apapun, biasanya orang itu mulai dari berdagang, baru kemudian menjadi pengusaha. Tetapi pengusaha dan pedagang itu sesuatu yang berbeda. Boleh dimulai dari berdagang dulu, nanti akan ada pengaturan-pengaturan sistem, namanya baru disebut dengan bisnis atau dengan entrepreneur tadi ya. Tapi kalau masih berdagang dengan orientasi omset saja, itu baru berdagang atau biasa disebut dengan saudagar di dalam kamus ya. Baik, kita akan bicara konsep-konsep dasar kewirausahaan menurut para ahli. Ya. Jadi di dalam konsep dasar kewirausahaan ini, konsep ini merupakan titik awal bagaimana kita memulai suatu usaha, lalu kemudian berhasil dari usaha itu atau gagalkah usaha itu dari yang dirintis, itu kita harus punya konsep. Nah, selain itu, untuk berwirausaha itu juga untuk sebagai bisnismen, seorang harus berusaha dengan
usaha yang berbeda daripada orang-orang yang lain, yaitu apa? Harus mandiri, harus kreatif, dan harus inovatif. Gitu. Nah, 3 hal ini pernah saya sampaikan pada materi sebelumnya. Jadi harus mandiri, kreatif, inovatif. Kata kreatif inovatif ini akan sering Anda dengar nantinya mengenai apa sih sesungguhnya kreatif dan inovatif itu berperan di dalam sebuah bisnis atau usaha. Nah, dari konsep dasar ini oleh para ahli dirumuskan menjadi 7 hal. Yang pertama adalah tentang disiplin ilmu kewirausahaan, objek studi dari kewirausahaan yang ada di perguruan tinggi tentu ya, dan hakikat daripada kewirausahaan. Ini saya kasih warna pink, tujuannya adalah bahwa ini adalah menunjukkan 3 hal ini teoritis atau dasar-dasar teori. Sedangkan 4 yang lain, yang karakteristik, nilai-nilai, berpikir kreatif, nah ini kan mulai kan, sikap dan kepribadian, lalu kemudian motif berprestasi, ini adalah lebih pada perilaku atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-cirinya. Jadi kalau yang di atas itu teoritis, ini adalah perilaku atau langkah-langkahnya yang strategis. Nah, saya akan berikan semuanya dengan cepat, dengan singkat. Tujuannya Anda punya gambaran secara utuh seperti apa sih sebetulnya kewirausahaan yang pernah kita bicarakan 1 dan 2 itu ya. Nah, yang pertama, disiplin ilmu kewirausahaan ini adalah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku. Nilai itu maksudnya bukan nilai 1, 2, 3, itu ponten itu nilai itu ya. Nah, ini dalam pengertian nilai-nilai, apa sesuatu yang dianut oleh seseorang untuk mengatur kehidupannya menjadi sebuah tatanan yang dihargai oleh orang lain, sehingga orang itu mempunyai hakikat dan martabat, itu namanya nilai-nilai. Nah, ability atau kemampuan orang untuk melakukan melakukan usahanya dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup itu adalah ilmu kewirausahaan. Jadi sasaran dari ilmu kewirausahaan atau entrepreneurship ini, setelah Anda selesai mempelajari kuliah ini, materi ini, semuanya sampai selesai di semester ini, maka Anda mempunyai nilai, diharapkan mempunyai nilai hidup, mempunyai kemampuan dan perilaku untuk menghadapi tantangan hidup. Jadi Anda akan lebih berani hidup, bukan berani mati. Gitu ya. Oke, ini adalah tokoh kewirausahaan yang sangat terkenal di dunia. Di Indonesia juga ada sebenarnya seperti yang sudah Anda tuliskan. Tetapi kebanyakan wirausaha Indonesia itu, wirausahawan Indonesia itu, atau businessman Indonesia, entrepreneur Indonesia itu jarang menulis, itu masalah. Kalaupun ada yang menulis buku, itu bukan usahawan, tapi dosen. Dan dia nggak punya usaha. Ya. Nah, Thomas Semirer ini mengatakan kewirausahaan adalah hasil dari satu disiplin, proses sistematis penerapan. Nah, ini balik lagi ya, kreativitas dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Jadi, pertemuan terakhir kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk mencari peluang usaha, Anda mesti kreatif dan inovatif. Yang paling mudah adalah menjawab tantangan, menjawab kebutuhan dan peluang pasar yang ada di sekitar kita. Contoh-contohnya sudah banyak. Kemarin ada yang menyampaikan dari mulai Bob Sadino untuk usahanya adalah telur dan ayam pedaging, lalu kemudian ada siapa itu, banyak sekali ya, ada Polibun, ada dan lain-lain ya, kita nanti evaluasi sendiri di sana. Oke, jadi balik lagi, kata kreatif dan inovasi ini akan terus-menerus muncul di dalam materi ini. Thomas Semirer ya, yang mengatakan demikian. Nah, disiplin ilmu kewirausahaan ini di perguruan tinggi itu sekarang menjadi sebuah kewajiban, diajarkan dalam satu topik atau materi di beberapa tempat itu
berdiri sendiri. Jadi bahkan ada fakultas kewirausahaan, ada program studi kewirausahaan. Nah, di kita kewirausahaan ini itu menjadi ciri khas. Jadi kalau Anda kuliah di Poltek Bakti Kartini ini, di BP ini, Anda harus mengenal ini. Dan saya harapkan ketika keluar nanti lulus, minimal Anda sudah punya usaha sendiri. Tujuannya adalah untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan Anda tidak berorientasi hanya sebagai karyawan. Ya. Jadi apa wirausahaan itu materinya di perguruan tinggi? Isinya adalah mengenai ilmu-ilmu yang utuh dan nyata. Jadi bukan ilmu teoritis saja. Jadi ada teori, ada konsep, ada metode ilmiahnya dengan lengkap gitu. Lalu kemudian memiliki konsep yang merupakan tumbuh secara ventura, jelas ada ukurannya, ya. Jadi masuk di dalam kerangka pendidikan manajemen umum yang bisa memilah antara manajemen umum dan kepemilikan usaha. Nah, Anda sekarang saya genjot untuk dirangsang mempunyai usaha. Tetapi nanti untuk menjadi pengusaha itu Anda harus menguasai manajemen. Manajemen apa? SDM, manajemen keuangan, itu penting. Manajemen proses, nanti kalau ada produknya manajemen produksi. Nah, itu ya. Jadi secara jelas nanti akan diajarkan dan ada ruang lingkup pekerjaan. Insya Allah kalau nanti pandemi sudah selesai, ya di kampus itu kita punya inkubator bisnis. Jadi ada satu unit usaha yang bisa menjadikan mahasiswa praktek berusaha di di kampus ya. Nanti itu merupakan laboratorium yang jelas Anda nanti bisa duplikasi, bisa usaha di luar. Ada beberapa ya. Kewirausahaan ini khas ya. Dia mempunyai objek sendiri dan sekarang menjadi disiplin ilmu tersendiri. Nah, kalau sebagai disiplin ilmu tentu ada bukunya, ada guru besarnya, bisa diturunkan dan lain-lain ya. Jadi ini sudah jelas bahwa pendidikan kewirausahaan itu merupakan pendidikan yang independen sekarang. Kalau dulu ikut-ikut dari manajemen ya. Oke, kita berharap dengan pelajaran kewirausahaan ini menciptakan pemerataan untuk usaha dan pendapatan sehingga Anda tidak perlu ke kampus ke kota untuk belajar, tidak perlu ke kota untuk bekerja, tapi dari rumah sendiri, dari kampungnya sendiri, dari tempat tinggal sendiri Anda bisa berusaha dan produktif, itu paling penting. Nah, ini perkembangannya sangat cepat sekali. Oleh karena itu, BP ya banyak bekerja sama dengan perguruan tinggi lain dan perusahaan-perusahaan atau industri-industri supaya nanti kalian pada suatu saat kan ada nanti di semester ini di pelajaran ke-12, 13, 14 Anda akan masuk ke seminar. Nah, seminarnya itu nanti bisa diisi oleh para ahli-ahli dan praktisi-praktisi dari perusahaan-perusahaan. Dan kalau memungkinkan nanti kita bisa kunjungan ke pabrik atau kunjungan ke industri. Ya, mudah-mudahan pandeminya sudah mereda dan kita diperbolehkan untuk berkunjung. Oke, nah, apa yang berkembang ini? Berkembang ini perkembangannya sangat nyata di dunia usaha. Ya, contohnya di bidang industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, ya, dan lain-lainnya, termasuk di perguruan tinggi dan pemerintah. Jadi kita seolah-olah sudah lama nih mendengar ada kewirausahaan gitu ya, UMKM itu bentuknya pemerintah sedang menggalakkan. Nah, nanti Anda pun akan disertifikasi ya untuk sebagai pengelola UMKM. Jadi pada mulanya ini hanya di bidang perdagangan saja yang saya katakan tadi, bahwa untuk menjadi pengusaha biasanya orang menjadi pedagang.
Tetapi sekarang kewirausahaan ini sudah berubah, mengalami kemajuan. Oleh karena itu, kita berharap Anda semua juga ikut mengikuti ini, program pembelajaran ini, sebagai salah satu ciri khas anak BP, alumni BP mengerti tentang kewirausahaan. Jadi bukan hanya teori ya. Ini tolong dipahami, nanti Anda harus punya proyek untuk membuat usaha. Kemarin judul-judulnya atau bidang usahanya sudah dilaporkan ke saya. Bagi yang belum, silahkan segera, masih saya tunggu, nggak apa-apa, walaupun nanti nilai Anda tidak terlalu penuh, bidang usaha apa yang Anda ini kan. Ada beberapa orang yang belum ya melaporkan. Oke. Apa saja yang menjadi objek studi dari wirausaha? Jadi pelajaran ini mempelajari nilai yang tadi ya, yang di depan. Nilai-nilai kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Maka itu ada 7, yang 3-nya itu adalah dasar-dasar, nilai-nilai, yang 4-nya adalah tentang perilaku. Nah, jadi apa nih yang diharapkan? Kami mengharapkan Anda selesai dari pelajaran ini, mengikuti pelajaran ini, 1, mempunyai kemampuan untuk merumuskan tujuan usahanya. Oh, saya berdagang pakaian, tujuannya adalah apa? Saya berusaha buka sekolah TK, tujuannya apa? Oh, saya jual alat kesehatan, tujuannya apa? Saya buka spa baby, boleh, tujuannya apa? Dan lain-lain. Anda lakukan apapun, ya. Yang penting jelas tujuan usahanya. Jadi tujuan nomor 1. Niat dulu, baru tujuan. Yang kedua, diharapkan Anda mampu memotivasi diri sendiri, gitu ya, dan melahirkan suatu tekad kemampuan yang menyala-nyala. Jadi, wah semangat gitu ya. Lalu kemudian diharapkan mampu untuk berinisiatif, punya pemikiran-pemikiran baru, kemampuan inovasi juga, kreatif juga, dan apabila itu dibiasakan secara berulang-ulang, maka akan menjadi motivator Anda yang sesungguhnya. Jadi kalau saya ngomporin Anda, itu menjadi motivator eksternal, bagian luar aja. Tapi sesungguhnya, motivasi yang paling hakiki, yang paling tidak pernah padam adalah motivasi diri sendiri. Apa itu motivasi diri sendiri? Dari mana? Sumbernya ini, yang nomor 4 ini. Anda terus-menerus berinovasi, terus-menerus berkreativitas, terus-menerus mempunyai inisiatif, maka itu akan menjadi sebuah motor penggerak. Nggak ada matinya, istilahnya begitu. Anda tetap berusaha. Yang kelima, diharapkan Anda mampu untuk mengatur waktu ini. Ya, karena waktu itu adalah sumber daya yang luar biasa, gratis, tapi tidak akan pernah berulang. Dan berjalan begitu cepat, sehingga ketika Anda tidak memanfaatkan setiap detiknya, maka Anda akan kehilangan sebagian dari kehidupan. Ada pepatah yang mengatakan, kalau Anda menyia-nyiakan uang, maka Anda hanya kehilangan uang. Tetapi kalau Anda menyia-nyiakan waktu, Anda akan kehilangan separuh dari hidup Anda. Termasuk uang di dalam. Jadi, mengatur waktu penting, membiasakan diri untuk selalu tepat waktu, kemudian tidak menunda pekerjaan, itu adalah latihan-latihan untuk manajemen waktu. Karena dengan seperti itu, disiplin seperti itu, semuanya akan teratur. Anda punya waktu untuk beribadah, waktu punya untuk istirahat, punya waktu untuk berekreasi, punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk diri sendiri, punya waktu untuk belajar, punya waktu untuk bersosialisasi, dan lain-lain. Jadi aturlah 24 jam itu. Yang keenam adalah kemampuan mental yang dilandasi oleh agama, ya, dilandasi dengan agama. Maka ini yang disebut dengan moral, mental bermoral. Jadi kalau pengusaha itu bermoral dengan landasan agama, maka insya Allah usahanya berkah. Dia nggak akan kena stres, aman saja, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian yang ketujuh, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang dialaminya, baik yang baik maupun yang menyakitkan. Jadi ini adalah motivasi untuk Anda untuk tidak gampang menyerah.
setiap orang punya potensi dua, berhasil atau gagal. Kalau berhasil, katakan syukur, alhamdulillah. Kalau gagal, sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembalikan. Jadi gagal dan berhasil itu tipis banget. Itu menjadi tebal, menjadi sesuatu yang heboh ketika Anda salah mengambil hikmah, salah mengambil ilmu dari keberhasilan itu. Apa contohnya? Orang yang berhasil lalu kemudian jadi dia sombong. Berpikiran bahwa keberhasilan itu adalah hasil otak dia, hasil pikiran dia, jerih payah dia. Padahal Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan, kita yang mengusahakan. Nah, atau kalau dia gagal, dia selalu menyalahkan diri sendiri. Nah, ketika dia menyalahkan diri sendiri, maka apa yang terjadi? Dia akan terpuruk ke dalam stres. Ya, stresnya bertingkat sampai pada akhirnya dia akan menarik diri atau disebut dengan depresi. Rugi sekali. Ya. Tetapi bagi orang yang pandai mengambil hikmah dari setiap kejadian, baik yang menyakitkan maupun yang menggembirakan, itu akan hidupnya lebih bermakna. Nah, ini pelajaran penting di dalam pelajaran kewirausahaan ini, bukan hanya bagaimana Anda berusaha, tetapi Anda memanage diri Anda sendiri, memanage waktu, memanage lingkungan, dan memanage customer dengan menggunakan produk Anda. Jadi, jangan berpikir bahwa kewirausahaan adalah pelajaran tentang berjualan. Ya. Nah, jadi apa sih sebetulnya hakikat? Hakikat itu yang sesungguhnya apa dari kewirausahaan? Kewirausahaan itu pada hakikatnya merupakan sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan. Nah, tadi kan memiliki kemauan artinya bermotivasi, ya, mempunyai semangat dalam mewujudkan gagasan yang inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Jadi, Anda punya kemauan, ya. Nah, itu syarat motivasi. Ya. Yang kedua, Anda harus kreatif dan inovatif. Nah, pertama didasari dengan inovatif di dalam otaknya, di dalam gagasannya, di dalam pemikiran, tapi lalu kemudian diwujudkan. Jadi kalau Anda punya cita-cita, punya rencana, tapi tidak pernah dilakukan, itu belum jadi usaha. Jadi kalau ada yang bertanya, di dalam setiap pelatihan yang saya berikan, untuk orang-orang, untuk manajemen, untuk karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan, itu banyak sekali. Pertanyaannya mereka dua. Satu, Pak, kalau saya usaha apa? Yang kedua, modalnya dari mana? Nah, itu yang apa namanya? Yang klasik pertanyaan. Tetapi ada lagi yang bertanya, Pak, bagaimana cara untuk melakukan langkah awal untuk saya berwirausaha? Jawaban saya adalah lakukan saja. Just do it. Jangan dipikir-pikir. Lakukan aja. Jangan terlalu banyak mikir. Lakukan. Nanti setelah melakukan, sambil kita belajar. Mempelajari hikmahnya dan mempelajari teorinya. Maka Anda akan bisa kelihatan nyata secara kreatif. Tapi kalau di pikiran aja, itu belum nyata. Nah, jadi dari gagasan yang inovatif dirubah menjadi nyata secara kreatif dengan catatan lebih kreatif, lebih kreatif, lebih kreatif, itu makin hari makin kreatif. Maka Anda merasa ada tantangan baru yang Anda ciptakan sendiri, bukan orang yang ciptakan. Nah, 6 hakikat penting itu adalah pertama, bahwa kewirausahaan ini adalah satu hasil yang diwujudkan dalam perilaku. Jadi balik lagi, perilaku watak. Ya. Jadi kalau orang tidak berperilaku atau hanya teoritis saja, maka belum menjadi pengusaha. Dan pengusaha yang berperilaku buruk bukan pengusaha. Ya. Jadi mewujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, berarti motivasi, tujuan, strategi atau siasat, cara-cara, kiat, proses, dan hasil. Ini bukan kata saya, Ahmad Sanusi, tapi saya sepakat dengan Pak Ahmad Sanusi bahwa kewirausahaan adalah sesuatu yang diwujudkan di dalam bentuk perilaku. Maka saya katakan, just do it. Lakukan saja, nggak usah terlalu banyak teori. Yang kedua, kewirausahaan adalah satu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Itu menurut Peter Drucker, ya, ahli manajemen bisnis pada tahun 59 gitu. Dan itu sampai sekarang masih relevan.
kemampuan menciptakan sesuatu. Itu apa berarti? Kreatif. Ya. Yang berbeda berarti inovatif. Balik lagi, kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menurut Zimmerel, yang tadi yang saya sampaikan fotonya ya, kewirausahaan adalah satu proses penerapan kreativitas dan keinovasian lagi. Dua ya. Jadi kuncinya kreatif, inovatif, kreatif, inovatif. Pembicara dari Indonesia juga mengatakan, ada suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha. Berarti yang tidak ada menjadi ada, itu kreatif. Dan perkembangan usaha. Yang tadinya sudah ada dikembangkan. Nah, inovatif itu kata lainnya. Jadi fase startup dan fase grow. Ya, gitu. Oke, ini Soeharto Pak Wiro mengatakan sama. Jadi 1, 2, 3, 4 kalimatnya sebenarnya itu isinya kreatif, inovatif, kreatif, inovatif. Yang kelima, benar nggak nih? Ternyata benar, kewirausahaan adalah satu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru. Nah, yang baru ini sama kayak Soeharto ini mengatakan memulai sesuatu usaha berarti sesuatu yang baru kan? Berarti ini kreatif. Sebenarnya juga sama, kreatif, inovatif. Kemudian Peter Drucker juga sama, sesuatu yang baru berarti kreatif. Berbeda berarti inovatif. Ya, jadi menjadi pengusaha harus punya niat, punya watak ya, yang inovasi dan kreativitas. Gitu. Ternyata itu semua mengatakan bahwa kewirausahaan itu memberikan jalan, mengkombinasikan sumber cara yang berbeda dan baru. Ingat, yang baru itu berarti kreatif, yang berbeda berarti inovatif. Untuk apa? Untuk memenangkan persaingan pasar. Nah, jadi kalau disimpulkan bahwa hakikat kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang bisa menjadikan kiat, dasar, sumber daya, berarti kan motivasi segala macam, proses dan perjuangan menciptakan nilai tambah barang dan jasa. Jadi Anda boleh bentuknya usaha itu dalam bentuk barang, berarti menghasilkan produk atau jasa yang dilakukan dengan keberanian menghadapi resiko. Jadi kalau keberanian untuk menghadapi resiko, pasti kita bukan orang yang bonek atau bondo nekat. Bukan yang cuman modal nekat saja. Tapi kita harus menggunakan perhitungan-perhitungan yang masuk akal sehingga resiko itu bukan dihindari tapi dihadapi dan di-manage, diatur. Jangan sampai resiko tidak bisa diperhitungkan. Maksudnya begitu ya. Oke. Nah, apa sih karakteristiknya atau ciri-cirinya, karakternya? Nah, di sana nilai-nilainya tadi ya. Syukur, jujur, semangat bekerja, bertoleransi, dan jangan lupa zakat dan infaknya harus kuat. Kenapa? Pajak saja kita mau bayar yang hanya urusan dunia, kenapa zakat dan infak kita lakukan? Padahal itu dengan zakat dan infak, selain kita bisa tenang, dijamin Anda juga bisa usahanya menjadi lebih lancar. Nomor satu, syukur. Ya. Apapun yang Anda alami, harus berucap syukur. Bisnis itu dimulai dari kepercayaan. Ya. Maka jujurlah Anda pada diri sendiri dan pada orang lain. Kalau produk Anda ternyata kurang bagus, jujur supaya bisa diperbaiki. Kalau produk Anda kurang bagus, maka Anda kalau jujur bisa ada orang yang ikut memikirkan. Tapi kalau Anda kemudian tidak jujur pada diri sendiri, apalagi pada orang lain, bahaya, ya kan? Semangat bekerja, jangan malas-malasan. Makanya ada doanya ini, supaya kita tidak malas di hari tua. Ada zikir pagi, ada zikir petang untuk yang agama Islam. Untuk yang beragama lain mungkin ada waktu-waktu doa tertentu dan doa-doa tertentu untuk supaya tidak malas. Ya, karena apa? Kalau Anda semangat bekerja, maka orang-orang di sekitar Anda itu akan termotivasi dan itu akan menjadikan penularan motivasi yang luar biasa. Dan ini menjadi antusias. Ya. Kemudian toleransi. Jangan kita kekeh kalau bahasa Sundanya, atau kita terlalu egois, ya. Harus begini, harus begitu. Pakai ilmu kudu,
kudu begini, kudu begitu. Pokoknya katanya kata orang Jawa. Enggak begitu. Dalam bisnis itu ada tarik ulur. Ada kepentingan kita, ada kepentingan mitra usaha kita. Nah, dicari titik tengah. Inilah dasar-dasar dari toleransi. Bukan hanya masalah bisnisnya saja, tapi masalah hubungan pribadinya. Kalau Anda berbisnis bersama kawan, bersama orang yang Anda akrab, sahabat, berbisnis bersama tetangga, bersama saudara, toleransi ini menjadi dasar yang sangat kuat. Kenapa? Anda boleh berdebat, boleh berselisih paham dan berselisih cara di dalam berbisnis, tetapi jangan putuskan persaudaraan dan jangan putuskan silaturahmi. Berzakat dan berinfak jelas. Ini adalah cara kita untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan bisnis kita, dan ini adalah energi booster untuk bisnis Anda menjadi lebih terbang. Nah, 4 nilai dan orientasi ini sebagai berikut. 1, ada wirausahawan dengan dasar ini ya, dengan dasar karakteristik ini dan nilainya, dengan orientasinya dan ciri-cirinya ini. Ada wirausahawan yang berorientasi pada kemajuan hanya untuk memperoleh materi. Jadi ada pengusaha, saya nggak munafik loh, saya usaha ini untuk mencari uang. Oh, sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena itu dia termasuk kelompok yang berorientasi pada kemajuan, pertumbuhan, dan memperoleh materi. Apa ciri-cirinya? Biasanya dia pengambil risiko. Apapun yang terjadi, yang penting untung, yang penting omset. Nah, itu. Terbuka terhadap teknologi. Dia akan sangat lebih dulu terhadap teknologi yang baru sepanjang itu menguntungkan. Dan yang ketiga, mengutamakan materi. Ketika dia berusaha, dia akan memberikan, salah satunya ya, memberikan citra positif kepada pelanggannya bahwa dia adalah pengusaha yang sukses. Oleh karena itu biasanya ciri-ciri orang yang seperti ini, ketika memulai usaha harus punya ruang, harus punya tempat kerja yang bagus, dia harus punya kendaraan yang mentereng, dia harus punya alat dan karyawan yang banyak, maka utangnya biasanya lebih awal itu lebih besar, modalnya akan lebih besar. Kalau nggak punya modal sendiri, maka dia bela-belain untuk utang. Kenapa? Mengutamakan materi. Tapi boleh-boleh saja. Ya. Anda tinggal masuk di mana. Yang kedua, ada wirausahawan yang berorientasi pada kemajuan, tetapi bukan untuk mengejar materi. Jadi kalau yang pertama itu benar-benar materi, ya, yang kedua itu bukan mengejar materi. Tapi dia lebih tinggi cita-citanya, orientasinya, yaitu apa? Mempunyai rasa tanggung jawab kepada banyak orang. Mungkin dia bisa begini. Kenapa Anda buka usaha? Saya begini katanya. Saya melihat ada di sekitar tempat tinggal saya banyak anak-anak muda yang nganggur. Maka saya ciptakan pekerjaan. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab. Atau dia ditanya, kenapa Anda buka usaha ini? Oh, karena saya ingin memberikan sesuatu yang baru bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Contoh misalnya, kenapa Anda buka sembako? Kok jualannya hanya beras saja? Karena beras makanan pokok dan orang-orang di sekitar tempat tinggal saya atau tempat usaha saya itu banyak yang kesulitan untuk mendapatkan beras. Misalnya gitu, yang bagus dan murah. Nah, ini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Berpikir positif, bersikap positif. Orang yang kreatif, jadi lebih tinggi daripada yang hanya sekedar memperoleh materi. Kalau materi dari mana, Pak? Materinya akan datang sendiri. Ya. Kekayaannya dan untungnya akan datang sendiri. Tapi dia sudah punya punya nilai yang cukup baik, ya, yang cukup tinggi untuk memulai usaha. Yang ketiga, ada wirausahawan yang berorientasi pada materi dengan berpatokan pada kebiasaan yang sudah ada. Jadi yang sudah ada, kemudian dia tingkatkan lagi. Nah, misalnya, dalam perhitungan usaha dengan kira-kira, ya, dengan menggunakan
menggunakan anggapan-anggapan, misalnya feng shui gitu ya, dan lain-lain. Jadi orientasi benar materi, tapi berdasarkan pada hal-hal yang tidak masuk di akal dan bukan tidak masuk di akal, tidak bisa dijelaskan dengan ilmiah. Kenapa usahanya nggak mau di tusuk sate lokasinya, nggak mau yang dekat kuburan, padahal Anda tahu sekarang kuburan jadi mall kan, udah lewat tuh feng shui-nya. Sekarang banyak orang yang punya usaha atau cari rumah yang di tusuk sate. Karena apa? Lokasinya lebih luas, kalau parkir gampang kan gitu. Nah ini anggapan-anggapan yang sudah sering terjadi sehingga akan mengaburkan bisnisnya. Dan biasanya bisnismen yang seperti ini, walaupun dia orientasinya materi, ada sedikit klinik-kliniknya gitu. Nah, Anda masuk ke kelompok yang ini apa enggak? Yang keempat, ini wirausahawan yang orientasinya enggak non materi dan bekerja berdasarkan kebiasaan. Jadi seperti nomor 2 terhadap nomor 1, yang nomor 4 terhadap nomor 3. Tidak berorientasi pada materi, juga berdasarkan kebiasaan. Biasanya ini model-model yang seperti ini tergantung pada pengalaman, terus menggunakan perhitungan tanggal, weton, dan lain-lain gitu ya. Terus pakai menyan lah apa jualannya. Contohnya misalnya, orangnya usaha warungan misalnya. Dia ngitung, warungnya itu harus menghadap ke timur. Gitu. Waktu ditanya, kenapa kok harus menghadap ke timur? Oh begini, karena leluhur saya begini menghadap ke timur semua usahanya. Coba menghadap ke selatan. Ternyata bangkrut usahanya. Nah, dia tidak melihat, tidak menerjemahkan di dalam sesuatu yang masuk akal. Contohnya apa? Kalau warungnya menghadap ke timur, itu berarti matahari pagi masuk ke dalam ruang usahanya, maka ruang usahanya menjadi lebih sehat, lebih segar dibanding kalau menghadap ke selatan. Karena menghadap ke selatan, menghadap ke kali misalnya, dan tidak mendapat matahari. Itu harusnya begitu. Oksigen menjadi lebih banyak kalau menghadap ke timur, sehingga karyawannya menjadi lebih sehat, tidak gampang sakit. Kalau tidak gampang sakit, berarti resiko perusahaan untuk ngobatin, membiayai karyawannya menjadi lebih rendah. Tidak berpikir seperti itu. Tapi dia berpikir seperti itu. Contoh lagi apa? Kalau buka warungnya, itu harus tepat jam 6 kurang 5 menit. Kenapa? Perhitungan mistik. Wetonnya begitu katanya. Nah, jadi dalam berusaha ada orang kayak gini, ada, ya. Pengusaha itu ada yang menghitung seperti itu. Misalnya membuat logonya bukan logo gambar yang tertutup logonya itu. Kenapa? Kalau yang tertutup, usahanya tidak mudah berkembang. Maka ada logo gambarnya terbuka gitu. Ada bentuk yang terbuka supaya rezeki gampang masuk. Katanya gitu. Tapi sebaliknya ada orang yang berargumentasi logo itu harus bentuk yang tertutup. Kenapa? Supaya rezeki yang sudah masuk akan keluar lagi. Gitu. Ini macam-macam. Jadi tidak bisa dijelaskan secara akal dan diterima oleh banyak. Ya. Jadi ini adalah 4 nilai dengan orientasi bisnis yang berbeda-beda. Ini yang disebut dengan nilai. Nah, kita lihat nih, nempel ke karakter yang di atas. Mau orientasinya yang manapun, mau yang material, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, yang paling penting adalah Anda melakukan 5 hal yang di atas itu. Syukur, jujur, semangat bekerja, bertoleransi, dan jangan lupa zakat dan berinfak untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, sekarang kita masuk ke yang kelima ya. Jadi dasar-dasar yang prinsip dasar yang kelima yaitu berpikir kreatif di dalam melakukan kewirausahaan. Kembali Zemirer mengatakan ada 7 langkah proses kreatif menggunakan otak kiri. Ya, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya mengenai otak kiri dan otak kanan. Tetapi sekarang saya kasih tahu dulu sedikit. Manusia mempunyai otak yang kalau kita lihat ada belahannya di tengahnya, itu belahan kiri dan kanan. Otak kiri biasanya
digunakan untuk hal-hal yang sistematis, matematis, prosedural, tertata, terukur untuk berpikir yang kreatif. Sedangkan yang kanan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, mood. Jadi seni, gambar, berhayal itu adalah menggunakan otak-otak yang sebelah kanan. Ya, nah ini menggunakan otak kiri menurut Semirer itu apa? Satu, sebelum kita kreatif itu kita mempersiapkan diri, preparasi. Kemudian yang kedua, kita lakukan penyelidikan, ya, penyelidikan. Oh, apa nih yang harus kita lakukan? Oh, kita akan membuat membuat sesuatu yang baru. Contoh apa? Kalau kita buka warung, dapurnya jangan di belakang, tapi di depan supaya orang bisa melihat bahwa dapur kita itu bersih. Kita jual kebersihan dapurnya. Anda sekarang lihat kan, kalau dulu kita dapur itu diumpetin di belakang. Sekarang dapur justru diekspos. Toko roti misalnya sekarang ya, bread talk itu dapurnya ditunjukkan. Warung-warung makan profesional, dapurnya ditunjukkan. Bahkan makanan yang di hotel atau makanan all you can eat itu yang seperti Hana Masa dan lain-lain, Anda masak sendiri, dapurnya ditaruh di depan. Jadi jualan dapur. Nah, kalau sudah seperti itu, apa persiapannya? Nah, persiapannya kitanya, alatnya, bahannya, konsepnya. Itu persiapan. Lalu kemudian diselidiki. Diselidiki apa? Kira-kira ada enggak ya bahannya? Ada enggak orang yang mengerjakannya? Ada enggak pasar? Kira-kira bisa diterima oleh pasar depan. Lalu kemudian lakukan transformasi. Transformasi apa? Transformasi itu adalah menyamakan persepsi. Baik secara internal, yaitu antar karyawan, maupun antar karyawan dengan pasar. Maka biasanya dilakukan edukasi dengan memberikan flyer, memberikan istilah-istilah yang keren. Pasar akan menerima informasi mengenai ide Anda dalam bentuk penjelasan. Jadi, edukasi betul. Lalu kemudian inkubasi. Nah, mulailah dilakukan percobaan dan lakukan penerangan atau elimination. Nah, tujuannya apa? Menerangkan kepada masyarakat bahwa konsep terbaru itu dapur bukan diumpetin, tapi ditunjukin. Oleh karena itu, dapur kita harus steril, harus bersih. Clean. Tidak ada tikus, tidak ada kecoa, bahkan semut dan bakteri tidak ada. Itu menjamin makanan Anda menjadi lebih sehat. Itu maksudnya. Dijelaskan. Kemudian diuji. Benar nggak sih bersih? Benar nggak sih halal? Benar nggak sih enak? Benar nggak sih higienis? Gitu ya. Diuji. Kalau sudah diuji, baru oke, jalankan. Implementasi. Nah, ini adalah proses langkah kreatif. Jadi kalau Anda juga bisa melakukan hal kreatif lain. Bikin nasi uduk, bikin gorengan. Langkah kreatifnya itu Anda lakukan. Dicoba dulu, baru kemudian nomor 7 dilakukan. Ya. Jadi eksekusinya nomor 7. Persiapannya panjang untuk kreatif. Nanti ada sesi sendiri mengenai bagaimana cara berpikir kreatif sehingga Anda punya banyak ide untuk berpikir kreatif. Nanti akan ada sesi sendiri saya berikan ya. Oke. Nah, yang keenam adalah sikap dan kepribadian dari seorang wirausahawan. Ini Alex Enkeles mengatakan, ini orangnya ya, kualitas manusia yang modern itu ditunjukkan dalam bentuk sikap, nilai, dan tingkah laku dalam kehidupan sosial. Jadi, kalau Anda dianggap menjadi orang yang aneh oleh sekeliling Anda, maka Anda belum modern. Nyeleneh itu belum modern. Ya. Nggak bisa bergaul. Anda terlalu menutup diri. Terserah orang lain mau mikiran apa, yang penting saya nyaman, saya happy. Itu Anda belum modern. Karena orang modern adalah orang yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Dalam bentuk apa? Sikapnya bagus, nilai-nilainya bisa diterima, tingkah lakunya juga sehat. Dan di dalam agama Islam ini disebut dengan adab, akhlak, ya, dengan akhlak. Jadi orang diukur itu adalah karena akhlak.
Ini Inkeles mengatakan tahun 74 bahwa itu ciri-ciri orang yang berakhlak tadi adalah orang manusia modern. Tetapi Nabi Muhammad SAW udah 15 abad yang lalu mengatakan bahwa manusia itu harus berakhlak mulia, namanya akhlakul karim. Maka beliau diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu sudah duluan. Nah, apa ciri-cirinya? Terbuka terhadap pengalaman baru. Jadi jangan, enggak, dari dulu udah seperti ini. Ngapain juga harus bikin sesuatu yang baru. Sudah menguntungkan kok. Nah, itu belum modern. Selalu membaca perubahan sosial. Sekarang orang lagi tidak membaca lagi koran, membeli koran. Sekarang sulit Anda cari koran. Karena apa? Semuanya sudah ada di HP. Ya kan? Semuanya sudah ada di tangan. Ya. Lebih realistis terhadap fakta dan pendapat. Pakai pemikiran yang realistis, yang masuk akal. Ya. Berorientasi pada masa kini dan masa yang akan datang. Bukan pada masa lalu. Masa lalu itu utopia namanya. Sebagai pengalaman saja. Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Dulu begini, sekarang kita ternyata harus berubah. Contoh. Dulu kita harus menulis menggunakan batu yang namanya sabak. Ya, Anda belum mengalami, mungkin ada beberapa orang tua yang sudah mengalami. Saya sempat belajar waktu kelas 1, kelas 2, SD, itu masih menggunakan sabak. Sabak itu seperti ukurannya seperti tablet sekarang. Ya, tetapi dia dari batu, lempengan batu. Kemudian pensilnya batu juga. Ketika digoreskan ada hurufnya, itu tulisannya jadi menjadi putih. Itu nanti dihapus pakai tangan. Putih. Nah, itu yang disebut tulisan. Nggak pakai tinta. Jadi goresan antara batu dengan batu. Lalu kemudian berubah. Batunya diganti dengan karbon. Yang namanya pensil. Di dalamnya kan ada karbonnya. Nah, nulisnya pakai kertas. Dulu katanya kertas merang. Jadi dari merang, dari bahan padi, kemudian digiling, dibikin kertas lembarannya. Warnanya apa? Kuning. Nulisnya juga kasar kertasnya. Berubah lagi menjadi kertas yang lebih halus lagi. Alatnya sudah bermacam-macam. Dari mulai pensil sampai dengan ballpoint. Ya, dengan tinta. Tinta Cina. Tinta Cina itu dari tumbuhan. Dibikin oleh manusia. Sekarang sudah mulai berwarna. Pensil berwarna. Krayon ada. Spidol ada. Ballpoint ada. Pulpen tinta ada. Warnanya macam-macam dan lebih praktis, nggak beleberan di tangan. Dulu kalau kita mau pakai tinta, tangannya jadi pada hitam. Ya. Sekarang belajar di kelas sudah tidak lagi menggunakan blackboard atau papan hitam itu, tapi sekarang pakai whiteboard. Anda tidak mengenal kapur yang berwarna, kapur warna putih. Kalau ada penghapusnya, selesai kita belajar putih-putih semua. Ya, Pak gurunya harus cuci tangan dan lain-lain. Sekarang dengan menggunakan apa? Spidol, whiteboard, ya, gampang dihapus, warnanya macam-macam dan lain-lain. Ya. Itu berubah dari masa lalu ke masa. Jadi kita nggak boleh tetap di sini. Sampai berubah sekarang. Anak-anak sekarang mencatat dengan komputer. Mesin tik sudah nggak kenal, itu udah nggak kenal. Dengan komputer. Komputer dari mulai dulu komputer main, komputer yang gede satu ruangan oleh IBM dulu itu. Sekarang komputernya menjadi kecil, ada di laptop, di handphone itu adalah komputer. Ya. Jadi sudah berusaha berpindah ke sana. Itu ciri orang modern. Ciri-ciri orang modern yang lain apa? Punya rencana. Nggak jalan begitu saja. Dia punya perencanaan namanya planning. Ya. Punya kepercayaan diri, nggak minder. Memiliki aspirasi, memiliki pemikiran-pemikiran yang dapat memotivasi orang lain. Ciri orang modern juga berpendidikan dan mempunyai keahlian. Maka saran saya adalah jangan pernah berhenti belajar. Lalu kemudian jangan belajar itu saja. Saya orang farmasi, saya cukup belajar farmasi saja. Jangan seperti itu. Anda juga harus belajar burung, harus belajar menyetir mobil, harus belajar membongkar, harus belajar memasak juga. Demikian perempuan dan laki-laki. Harus Anda punya keahlian. Nah, semakin sekarang zamannya adalah zaman digital. Kalau Anda tidak bisa mempunyai keahlian yang ke arah digital bisnis, maka Anda akan ketinggalan. Bukan orang modern. Respect, rasa hormat kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang punya ilmu, kepada guru, kepada dosen, mempunyai rasa hormat. Itu adalah ciri orang modern.
Jadi kalau Anda tidak hormat kepada orang yang pernah memberikan ilmu kepada Anda, itu belum modern, masih primitif ya. Ciri orang modern adalah hati-hati, prudent, hati-hati. Maka dia apa? Setiap melakukan aksi, tindakan, dia pikir dulu baru bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Dan sekarang orang modern punya produk. Dia memahami proses produksi. Produknya apa? Macam-macam. Ini yang saya lakukan. Kemudian membuat tulisan, dan tulisannya diberikan kepada kalian, itu adalah produk. Diberikan dalam bentuk rekaman, itu adalah produk. Saya punya produk sendiri. Ya. Jadi saya mengajar berdasarkan ilmu dan berdasarkan pengalaman. Menjadi pengusaha itu saya lakukan sejak masih kecil, masih kuliah. Saya menjadi pengusaha. Pengusaha apa? Jualan botol, jualan kertas perkamen, kertas untuk bungkus puyer, obat puyer itu. Jualan koran dan lain-lain. Ya, jualan buku. Sekarang saya punya produk gula misalnya, ya. Gula cair yang rendah kalori dari singkong. Ini kreatif dan inovatif. Ya, nanti akan kita perkenalkan kepada kalian. Jadi saya bukan hanya teoritis, tapi saya juga punya usaha yang real. Ya. Oke, berikutnya Gunnar mengatakan ya, ini orang Amerika nih, tapi namanya orang Amerika, orang Jerman, ya. Namanya kayak mirip orang India ya, Gunnar Myrdal, ya, bukan Jamar Mildan, bukan ya. Gunnar Myrdal. Ini mengatakan bahwa kepribadian orang modern itu ciri-cirinya adalah ini. Siapan diri dan keterbukaan terhadap inovasi, kebebasan yang besar, selalu berencana, kan tadi ada perencanaan ya, 11 yang lain itu, orientasi dari masa sekarang ke masa yang akan datang, sadar dan menghormati orang lain, atau disebut dengan tadi apa? Respect. Ya. Sama, diringkas sama Gunnar ini menjadi 5. Lalu ahli Indonesia mengatakan, Pak Harsoyo ini mengatakan, orang yang modern itu mempunyai sikap seperti terbuka terhadap pembaruan, ya, meyakini kemampuan sendiri. Berarti apa tadi? Percaya diri ya, berorientasi masa kini dan masa depan. Tadi tidak masa lalu saja. Meyakini kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sanggup membentuk pendapat secara demokratis. Jadi nggak egois, gitu ya, nggak egois. Nah ini sudah dijelaskan oleh para ahli bahwa kalau Anda ingin menjadi pengusaha sukses, Anda harus punya kepribadian yang modern. Kepribadian yang modern tadi sudah dijelaskan. Kalau menurut Nicholas ini ada 11. Gitu ya. Kalau menurut Gunnar ini ada 5 diringkas. Pak Harsoyo mengatakan 5 juga. Tapi intinya sama. Ya. Intinya sama. Anda harus punya kualitas seperti itu. Oke. Nah, sekarang Dusselman ini juga mengatakan, kalau Anda menjadi orang wirausahawan, itu harus mempunyai perilaku yang seperti ini. Inovasi lagi, ya, menghadapi resiko, manajerial harus pinter, kepemimpinan, dan lain-lain. Karena nanti di pelajaran ini, sebelum nanti pelajaran yang ke 12, 13, 14 Anda seminar, Anda akan mendapatkan teori tentang manajemen dan kepemimpinan. Manajemen keuangan, Anda harus bisa menghitung minimal ada 4 parameter yang menandakan bahwa keuangan usaha Anda itu sehat apa enggak, gitu ya. Nanti akan diajarkan. Oke. Pak Sayuti Yahya juga mengatakan bahwa kepribadian itu akan menyebabkan seseorang di dalam usahanya mengalami 2 hal. Bisa gagal, bisa berhasil. Gitu. Nah, kalau gagal, apa penyebabnya? Kalau berhasil, apa penyebabnya? Dan ternyata kegagalan dan keberhasilan itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal, faktor diri sendiri, dan faktor eksternal, faktor perilaku terhadap orang lain atau terhadap lingkungan. Nah, yang internal itu apa? Adalah kemauan, kemampuan, dan mengetahui kelemahan dia. Atau dalam analisa itu Anda sudah mungkin mengenal menjadi SWOT analysis, SWOT.
strength, S-nya adalah kekuatan, W-nya weaknesses atau kelemahan, O-nya opportunities atau kesempatan, dan T-nya ada threat atau ancaman. Nanti kita akan belajar juga mengenai SWOT analysis. Sedangkan faktor eksternal itu berorientasi atau berkaitan dengan hal-hal yang disebabkan oleh pengaruh luar. Misalnya apa? Kesempatan atau peluang, lingkungan, tempat, pergaulan, politik, negara, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi kalau Anda ingin berhasil di dalam kewirausahaan, menjadi wirausaha yang berhasil, maka Anda harus terbuka. Pikiran, perasaan, dan lain-lain. Itu sama persis dengan pendapat para ahli yang sebelumnya. Kebebasan pandangan, berorientasi pada masa depan, sama kan? Berencana, mempunyai keyakinan atau percaya diri, sadar, menghormati orang lain atau respect tadi, menghargai pendapat orang lain atau demokratis di dalam berbicara. Sama kan persisnya? Oke. Nah, mari kita bicara yang ketujuh, yang terakhir. Bagaimana wirausahawan itu mempunyai motivasi. Ya, motif yang paling penting adalah bagaimana seorang wirausahawan berprestasi. Menurut Larry Farrell mengatakan bahwa untuk maju dan prestasinya bagus, seseorang itu harus memiliki motivasi yang tinggi. Balik lagi, inovasi. Harus punya ambisi untuk maju dan berkembang. Ya, jadi dia harus punya ciri-ciri itu supaya dia maju dan berprestasi. Nah, selain itu, syarat untuk berprestasi menurut Farrell adalah satu, memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Jadi nggak asal-asalan. Komitmen saya ingin maju dan tanggung jawab di dalam pekerjaan saya harus selesai. Harus berkualitas. Harus bikin orang lain, customer, puas. Kemudian bersemangat. Ya, orientasinya tetap ke depan. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Jadi kita harus selalu berorientasi ke depan. Jangan kemudian nengoknya ke belakang, tapi nengoknya ke depan. Anda harus lebih baik hari ini, lebih baik dari hari kemarin. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, adalah orang-orang yang celaka. Ya, kayak gitu ya. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, apa? Orang-orang yang merugi kalau hari ini sama dengan hari kemarin. Tetapi kalau Anda hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka Anda orang yang celaka. Ya. Maka orientasilah ke depan. Kemudian yang keempat, memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi orang yang superior. Motivasi berprestasi. Bagaimana Anda bisa diterima oleh masyarakat atas ide-ide Anda. Jadi ide Anda, perilaku Anda, gagasan Anda, usaha Anda bisa diterima oleh masyarakat. Nah, maka Anda akan maju. Jadi tetaplah kreatif dan inovatif dengan semangat. Apa ini ciri-ciri yang lain wirausahawan yang memiliki motif yang tinggi itu? Yang ketujuh tadi ya, yang terakhir ini, yang kelima, motif yang tinggi itu apa? Kalau ada kesulitan pada dirinya sendiri, dia berusaha untuk mengatasi. Enggak gampang mengeluh. Kedua, selalu memerlukan feedback, umpan balik, tanggapan yang segera dari customer-nya, dari mitra kerjanya. Jangan segan-segan Anda nanyakan, gimana? Kalau Anda bikin kue, gimana rasanya? Kurang apa? Kalau Anda kasih jasa, gimana kesannya? Kurang apa pendapatnya? Nah itu. Ya. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab yang tinggi, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan, bukan nekat. Dan nomor kelima adalah menyukai tantangan. Orang yang menyukai tantangan adalah orang yang tidak terjebak di dalam rutinitas dan zona nyaman. Jadi dia selalu mencari sesuatu yang baru ya, tentang sesuatu yang baru. Oke, itu adalah bahan-bahannya semuanya. Anda dapat simak, ulang-ulang terus, dan mudah-mudahan UTS dan UASnya nanti lancar. Selamat belajar, selamat ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua, dan
Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena itu datangnya dari diri saya sendiri dan semua kebenaran informasi Allah Taala bisa karena Allah saja. Terima kasih.